Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerita kita. Kali ini kita akan membahas materi tentang hikayat dengan submateri membandingkan nilai dan kebahasan hikayat dengan cerpen. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu ada 3. Yang pertama adalah sahabat pelajar diharapkan bisa mengidentifikasi karakteristik bahasa hikayat. Yang kedua, membandingkan bahasa dalam hikayat dengan bahasa cerpen. Dan yang ketiga, membandingkan nilai-nilai dalam teks hikayat dengan cerpen. Namun pada video pembelajaran kali ini, itu akan dibahas 2 tujuan pembelajaran saja. Sementara tujuan pembelajaran yang ketiga akan dibuatkan pada video selanjutnya. Sebelum kita membahas tujuan pembelajaran yang pertama, marilah kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita pelajari pada video pembelajaran kali ini itu bermanfaat untuk kita semua. Amin. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mengidentifikasi karakteristik bahasa hikayat. Ada 3 karakteristik bahasa hikayat. Yang pertama adalah banyak menggunakan konjungsi pada setiap awal kalimat. Kemudian yang kedua, menggunakan kata arkais atau kata kuno. Dan yang ketiga, banyak menggunakan majas atau gaya bahasa. Sebelum kita bahas lebih dalam dari 3 karakteristik ini, saya ucapkan terima kasih pada sahabat cerita kita yang telah mensubscribe channel ini, sehingga channel ini dapat berkembang, dan saya doakan semoga sahabat pelajar diberikan senantiasa kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari kita lanjutkan contoh konjungsi dalam hikayat. Silakan sahabat pelajar cermati. Di sini saya sajikan satu buah paragraf di mana dalam paragraf ini kita bisa cermati terdapat 1, 2, 3 ya, terdapat 3 konjungsi di awal kalimat, yaitu konjungsi maka. Yang pertama, maka berkeinginanlah istri Khojan Maimun untuk mendengar cerita tersebut. Kemudian yang kedua, maka Bayan pun berceritalah kepada Bibi Zainab dengan maksud agar ia dapat memperlalaikan perempuan itu. Hatta setiap malam Bibi Zainab yang selalu ingin mendapatkan anak raja itu, dan setiap berpamitan dengan Bayan, maka diberilah ia cerita-cerita hingga sampai 24 kisah dan 24 malam. Itulah contoh konjungsi dalam hikayat. Selanjutnya adalah contoh kata-kata arkais. Kata arkais itu adalah kata-kata kuno. Kata arkais yang pertama adalah beroleh, yang artinya adalah mendapat. Dan yang kedua titah, artinya kata atau perintah. Selanjutnya buluh, tanaman berumpun berakar serabut. Kemudian mahligai, tempat kediaman raja atau putri-putri raja. Cembul, tempat tembakau yang terbuat dari logam. Ditoreh itu bisa diartikan digores ya. Kemudian inang, perempuan yang merawat anak tuannya. Upeti, uang yang wajib dibayarkan oleh negara kecil kepada raja atau negara yang berkuasa atau yang menaklukkan. Selit, banyak seluk-beluknya. Bejana, benda berongga yang dapat diisi dengan cairan atau serbuk dan dapat digunakan sebagai wadah. Inilah contoh dari kata-kata arkais. Selanjutnya adalah majas atau gaya bahasa. Nah, di antara majas yang sering digunakan dalam cerpen maupun hikayat adalah 1. Majas antonomasia, majas metafora, majas hiperbola, dan majas perbandingan. Baik, kita bahas satu persatu dari majas ini. Majas antonomasia.
Majas antonomasia merupakan gaya bahasa yang menyatakan suatu hal dengan menjelaskan sifat atau karakteristik dari hal tersebut. Dalam majas ini, sifat atau karakteristik tersebut dijadikan sebagai identitas pengganti nama atau nama lain dari suatu hal yang dinyatakan dalam kalimat. Perhatikan contoh majas antonomasia berikut ini. Ia menulis nomor kursi di boarding pasku dan mengembalikannya bersama dokumen-dokumenku. Lalu memandangku untuk kali pertama dengan matanya yang berwarna anggur. Sebuah hiburan sampai aku bisa melihat si cantik lagi. Kemudian ia memberitahu bahwa bandara baru saja ditutup dan semua penerbangan ditunda. Perhatikan kata si cantik. Cantik ini kan bisa dideskripsikan dengan kulit putih, hidung mancung. Nah, pada kalimat ini, cantik ini dideskripsikan dengan matanya yang berwarna anggur. Ini contoh pertama dari majas antonomasia. Kita lihat contoh yang kedua. Si miskin laki bini dengan rupa kainnya seperti di mamah anjing, itu berjalan mencari rezeki berkeliling di negeri Antabarantah di bawah pemerintahan Maharaja Indra Dewa. Nah, di sini si miskin dideskripsikan dengan dia berpakaian seperti di mamah anjing. Di mamah anjing ini berarti pakaiannya bolong-bolong, ya, atau sudah lusuh. Itu contoh dari majas antonomasia. Kita lanjutkan. Majas metafora. Majas metafora merupakan majas yang menggambarkan sesuatu dengan perbandingan langsung dan tepat atas dasar sifat yang hampir sama atau bahkan sama. Pelanggan adalah raja. Berbagai cerita atau kualitas seseorang raja seperti kekuasaan, pengaruh, posisi, dan sebagainya dipindahkan kepada pelanggan. Jadi, pelanggan ini disamakan dengan raja atau dibandingkan dengan raja. Majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang mengandung suatu pernyataan yang berlebihan atau membesar-besarkan suatu hal. Contohnya, suaramu memecahkan gendang telingaku. Kata memecahkan gendang telinga sangat berlebihan. Karena pada kenyataannya, meskipun suaranya keras, itu tidak mungkin teriakan teman kita sampai memecahkan gendang telinga. Majas perbandingan. Nah, majas perbandingan adalah kata-kata berkias yang menyatakan perbandingan untuk meningkatkan kesan dan pengaruhnya terhadap pendengar atau pembaca. Ada 8 yang termasuk ke dalam majas perbandingan. Yang pertama adalah majas asosiasi atau perumpamaan. Yang kedua majas metafora, tadi sudah kita bahas. 3 majas personifikasi, 4 majas alegori, 5 majas simbolik, 6 majas metonimia, 7 majas sinekdot, dan 8 majas simile. Untuk penjelasan dari 8 majas ini, silahkan simak video selanjutnya atau bisa lihat link di atas. Sekarang kita ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu membandingkan bahasa dalam hikayat dengan bahasa cerpen. Nah, kaidah bahasa yang dominan dalam cerpen adalah penggunaan gaya bahasa atau majas dan penggunaan konjungsi yang menyatakan urutan waktu dan urutan kejadian. Hikayat juga banyak menggunakan gaya bahasa untuk memperindah cerita yang disampaikan. Nah, sekarang kita bahas perbedaan hikayat dengan cerpen. Hikayat menggunakan kata kuno atau arkais. Sementara cerpen itu menggunakan kata-kata modern. Yang kedua, hikayat banyaknya kalimat yang menggunakan dan diawali konjungsi seperti syahdan, maka, dan hatta. Sementara cerpen umumnya tidak memuat kalimat yang diawali konjungsi maka, syahdan, atau hatta. Jadi konjungsi cerpen lebih bervariatif ya. Yang ketiga, hikayat lebih sulit untuk dipahami karena bahasanya tidak populer
menggunakan bahasa arkais, maka akan cukup menyulitkan kita untuk memahami hikayat. Sementara cerpen itu karena menggunakan bahasa modern yang setiap hari kita temukan, maka itu akan lebih mudah untuk dipahami. Sekarang kita ke persamaannya. Persamaan cerpen dengan hikayat yang pertama adalah menggunakan majas. Hikayat maupun cerpen sama-sama menggunakan majas dalam pengisahannya. Yang kedua, mengkombinasikan narasi, deskripsi, dan dialog. Kedua jenis prosa ini menggunakan kalimat narasi, deskripsi, dan dialog dalam pengisahannya. Kalimat narasi digunakan untuk menceritakan tokoh atau peristiwa. Kalimat deskripsi digunakan untuk menggambarkan tokoh, suatu peristiwa, atau keadaan. Sementara kalimat dialog digunakan untuk tuturan langsung atau percakapan yang terjadi antar tokoh. Yang ketiga, menggunakan konjungsi yang menyatakan waktu. Ada banyak konjungsi yang menyatakan waktu yang digunakan dalam hikayat dan cerpen. Contohnya yaitu lalu, kemudian, setelah, dan lain sebagainya. Baik, itulah materi yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada hal yang tidak dimengerti, silahkan tuliskan di komentar. Nanti kita diskusikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.